Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih pada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita hari ini sampai kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin MPP, Majelis Pengajian Perancis dalam suasana sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat ini akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Sahabat MPP semuanya, mohon maaf ya tadi ada keterlambatan, ada sedikit masalah teknis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali tersambung dengan link yang baru. Semoga link yang baru ini silahkan di-share ke teman-teman ya. Telah sampai di tengah-tengah kita Ustadz Aib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ya, semoga Ustadz sehat selalu ya Ustadz untuk Amin, memberikan amin. pencerahan kepada kita. Adapun tema yang kita angkat hari ini adalah istiqomah setelah Ramadan. Kenapa topik ini penting ya? Karena memang setelah Ramadan itu ibaratnya kurang begitu greget ini. Biasanya yang bangun malam apa itu kadang suka molor-molor gitu. Jamaahnya juga kurang ke masjidnya juga dikurangi gitu mungkin. Nah, penting sekali untuk kita menjaga istiqomah ini karena istiqomah ini sangat susah ya. Kalau yang muda itu namanya istirahat. Jadi kita di tengah-tengah kita Ustadz akan memberikan hikmah bagaimana tips-tips menjaga istiqomah ini. Mari kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan semuanya dari awal sampai akhir. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Berta dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Bisanya di sini sayyidina diklik di sini udah di situ aja udah di. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kami kepada ridha-Mu. Warizqan thayyiba, dan juga rezeki yang baik, halal, berkah dan bermanfaat bagi kami semua untuk mendekatkan diri kami dan keluarga kepadamu. Wa amalan taqabbalan, dan juga amalan yang kau terima ya Rabb. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kesembuhan dari setiap penyakit. Siapapun di antara kami yang engkau berikan ujian sakit, engkau berikan kesembuhan dan kebaikan ya Rabbana ya Karim. Amin ya Allah ya Allah. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemudahan. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa sama-sama bersua kembali dalam majelis virtual, walaupun tadi di awal eh, sempat ada keterlambatan, tidak masalah. Ya. Jadi di dalam kebaikan itu selamanya kita akan mendapatkan manfaat dan kebaikan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini insya Allah sebagaimana tadi telah disampaikan di awal oleh host kita kali ini Mbak Berta, terima kasih atas waktunya dan semuanya. Insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang istiqomah, dan ini adalah materi yang mengucapkannya kan cuma satu kalimat istiqomah dan tetapi berat, sebagaimana tadi uh, Mbak Berta sampaikan di awal. Kalau yang ringan kan memang betul istirahat gitu kan. Maka bagaimana kita melihat istiqomah ini adalah di dalam ajaran agama kita, karena kita semua telah selesai memang
di madrasah Ramadan. Tetapi bagaimana menurut para sahabat itu adalah pembuktian hasil daripada kita diterpa di madrasah Ramadan itu akan terlihat pada bulan-bulan berikutnya. Ya, setidaknya kan ada 11 bulan. Dan kita sekarang memasuki bulan pertama setelah Ramadan. Baik sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada slide yang bisa ditampilkan. Alhamdulillah. Baik, istiqomah setelah Ramadan. Ya. Jadi bagaimana kita setelah bulan Ramadan ini tetap mempertahankan minimal kuantitas, ya, jumlah bilangan di dalam ibadah-ibadah kita keseharian. Dan memang kita rasakan ya di Ramadan itu, bangun malam begitu mudah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian juga infak sedekah dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Memang Ramadan itu ada atmosfer tersendiri. Ya, di sanalah di antara keberkahan rahmat Allah itu di bulan Ramadan itu. Nah, maka bagaimana kita mempertahankan ya kontinuitas ataupun bahasa agama kita adalah istiqomah setelah Ramadan ini, maka yang pertama kita memahami betul ini yang senantiasa disampaikan di dalam Al-Quran, ya, bahwa memang Ramadan ini telah berlalu. Tetapi pemilik Ramadan yaitu Allah Azza wa Jalla kekal selamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya kita diingatkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79 ini. Jadilah kamu pengabdi Allah. Kita kan hamba. Ya, makanya hamba itu untuk mengabdi ataupun untuk beribadah. Ya. Maka dalam tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ya. Maka bagaimana kita menjadi hamba yang selain mengesahkan Allah juga beribadah sebagai hamba. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ini kita disinggung, kita menjadi hamba ataupun pengabdi Allah. Rabbaniyin. Ya. Walakin kunu rabbaniyin. Pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajari. Bima kuntum tu'alimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kita semua diberikan panduan yaitu Al-Quran. Ya, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab. Karena nama Al-Quran itu di dalam Al-Quran disebutkan memang ada beberapa, di antaranya adalah Al-Kitab. Ya, ada juga Al-Furqan dan yang lainnya. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena kamu mempelajarinya. Jadi Al-Quran ini sebagai panduan tentunya tidak ujuk-ujuk kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Dan juga kita mengajak saudara-saudara kita, sahabat yang lainnya, dalam bahasa agama kita adalah berdakwah, mengajak kebaikan. Karena siapa yang menjadi perantara kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak akan berkurang dari orang yang diajak. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana memang Ramadan telah pergi, tetapi beramal kita harus tetap abadi. Ya, beramal itu, ibadah itu kita sampai yang menemui namanya al-yaqin. Ya, di akhir surat Al-Hijr kita disinggung wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabb, kepada Allah itu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya. Dan diartikan bahwa al-yaqin adalah al-maut. Kita semua akan sampai kepada satu pintu, satu gerbang yang namanya al-maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, akan menemui kepada yang namanya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan Allah itu adalah yang maha kekal, yang tidak ada akhirnya.
wal awwalu wal akhiru. Ya, Allah itu adalah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka Ramadan telah berlalu, pemilik Ramadan yaitu Allah Azza wa Jalla kekal selamanya, maka tentunya kita beribadah kepada Allah yang maha kekal. Walaupun Ramadan telah pergi, maka ibadah kita harus tetap abadi. Ya, kita melangsungkan amalan-amalan, terutama yang Ramadan kemarin kita lakukan, setidaknya minimal secara kuantitas mungkin sama, ya, dan nanti ada hal yang memang membuat kita itu bisa istiqomah. Itulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian istiqomah itu sebagaimana kita ketahui bahwa teguh di dalam ketaatan. Ya, jadi keteguhan itu ada di dalam ketaatan, ada juga di dalam ketidaktaatan ataupun kemaksiatan. Ada orang-orang yang memang kekeh, ya, bahasanya mungkin kekeh gitu kan, kekeh di dalam berbuat kemaksiatan, ya. Maka kita ingin keteguhan itu di dalam ketaatan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Ya, jadi memang istiqomah ini cenderung kepada hal dalam ketaatan, walaupun secara bahasa keteguhan itu kan mungkin juga tadi ya ada orang yang kekeh di dalam kemaksiatannya. Ya, karena disinggung di dalam Al-Qur'an, orang yang berbuat ketaatan dan berbuat kemaksiatan itu memang sama-sama punya keteguhan, tergantung yang melandasinya. Semakin dia kuat keimanannya, semakin teguh dalam ketaatannya. Semakin dia jauh dari keimanannya, semakin teguh juga di dalam kemaksiatannya. Nah, maka bagaimana yang menjadi landasan istiqomah itu adalah memang keimanan. Makanya nanti di dalam Al-Quran itu disinggung, sebelum istiqomah itu iman dulu memang. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, yang mengatakan beriman kepada Allah. Allah adalah sebagai Rabb. Kemudian nanti istiqomah. Nah, kemudian konsisten dalam ibadah. Selain teguh juga konsisten dilakukan, ya, berkelanjutan. Kalau kata orang Sunda itu kan ente gedar keanginan, dalam artian seperti teguh pendirian. Kalau dalam pohon itu kan tidak seperti pohon-pohon yang ada, pohon-pohon yang ketika yang menjulang tinggi tetapi kecil gitu kan, seperti pohon bambu gitu kan, ya, ada angin dari sebelah timur, ya, dia ke sebelah barat, ataupun sebaliknya, ya, dari sebelah utara anginnya dia condong ke sebelah selatan. Nah, kemudian tidak hanya semangat saat Ramadan, ya, karena tadi Ramadan memang telah berlalu karena hanya 1 bulan, ya, sekarang kita pun sudah memasuki bulan Syawal, ya, hampir akhir, ya, tidak terasa, ya. Maka istiqomah itu adalah, dengan kata lain, kecil memang, tapi dilakukan dengan terus-menerus. Ya, maka ini yang menjadi perhatian kita. Ada kalanya memang kita merhatikan itu kepada yang banyak. Padahal di dalam kebaikan juga, ya, ada hal-hal yang memang kecil, tetapi ketika terus-menerus, ya, itulah istiqomah. Maka ketika ada ungkapan yang terbaik itu adalah, ya, dengan memulai dari sekarang, memulai dari hal yang kecil, memulai dari diri sendiri. Ya, karena yang kecil itu nanti lama-lama akan menjadi besar. Ya, sama halnya dengan perjalanan pertumbuhan diri kita. Ya, sekarang sudah menjadi gagah, taruhlah, ya, mungkin secara fisik, secara kedudukan, secara keilmuan, ya, dan berbagai halnya. Dulunya adalah hanya semuanya sama, hanya bayi yang keluar dari perut ibunya tidak membawa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ya, tetapi kita semua diberikan potensi. Maka disinggung dalam Al-Quran surat
Hijr itu, surat An-Nahl, bahwa Allah mengeluarkan kita semua, setiap kita keluar dari perut ibunya, ya, yakhruju min butuni ummahatikum, ya, keluar dari setiap perut ibu kita masing-masing, tidak mengetahui dan tidak membawa apa-apa. Dalam ayat ini disebutkan, dipertegas tidak mengetahui apa-apa. Ya. Kemudian Allah berikan as-sam'a, pendengaran, wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian juga rasa. Itu semua menjadi potensi bagi kita semua. Ya, sekarang bisa berjalan, kita mungkin teringatkan. Ya, kalau dulu memang ketika kita masih kecil mungkin tidak ingat belajar berjalan. Tetapi kita teringatkan dengan anak kita masih kecil. Bagaimana ketika anak masih kecil untuk bisa jalankan perjuangan orang tuanya untuk senantiasa melatihnya. Begitulah kita. Semua kita tidak mengetahui apa-apa, tidak membawa apa-apa. Allah yang memberikan potensi semuanya kepada kita. Maka bagaimana kita menggunakan potensi itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita kecil dulu, dan sekarang seiring dengan bertambahnya waktu, ya, maka perjalanan, pertumbuhan dan perkembangan sampailah setiap kita pada titik masing-masing sekarang ini. Nah, maka itulah gambaran kecil tetapi terus-menerus kita terus tumbuh, dan akhirnya ya manusia akan berpengaruh, ya, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, ya, dan berbagai halnya, dan semua itu adalah hanya amanah dan titipan. Maka bagaimana kita mengingat proses perjalanan itu supaya memang di dalam kehidupan kita senantiasa teringatkan. Itulah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian istiqomah itu adalah merupakan tanda keberhasilan. Jadi ketika kita ingin melihat amalan mana, ya memang yang menerima amalan itu kan Allah. Nanti amalan kita diterima dan tidaknya Allah yang maha menerima itu. Maka nanti diterimanya amal itu memang para ulama menyebutkan ketentuannya ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'ur rasul, sesuai dengan ketentuan, ya, yang diajarkan oleh teladan kita, model kita baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, karena semua tingkah laku ataupun keadaan baginda Rasul itu kan menjadi dasar bagi kita untuk beramal. Ya, itulah disebut dengan hadis. Hadis itu kan ma'udhifa ilan nabi, apa semua yang disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya ataupun perbuatannya ataupun takrirnya ataupun mendiamkannya Rasul. Maka kita sering mendengar dalam hadis itu qala Rasul, itu perkataan Rasul. Atau kan Rasul berarti perbuatan Rasul. Rasul melakukan apa? Ya, itulah jadi bagaimana istiqomah ini menjadi tanda keberhasilan. Maka ketika kita ingin melihat amalan kita diterima, ya memang itu adalah Allah yang menentukan diterima dan tidaknya, tetapi ada ciri-cirinya, itu kan. Ya, sama halnya dengan ketika kita akan berkunjung ke tempat saudara kita yang belum tahu di mana tempatnya, rumahnya, ketika kita diberikan ciri-ciri, diberikan alamat, akan sampai. Walaupun sekarang kan mudah dengan adanya Google Map itu kan. Walaupun ada kalanya Google Map juga, setiap kita mungkin punya cerita tersesat dengan Google Map itu kan. Nah, maka intinya adalah bagaimana istiqomah itu menjadi tanda keberhasilan amalan kita, ataupun diterima dan tidaknya ada di dalam tanda istiqomah itu. Maka di antara tandanya adalah wa inna habal a'mal ila Allahi ma dama wa in qalla. Nah, memang amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, tadi dari yang sedikit itu memang bisa menjadi banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa harus istiqomah? Karena itu
amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus. Tentunya ketika kita mendengar kata cinta, ya disukai, dicintai, disenangi, semua kita yang normal pasti ingin dicintai, disukai, dan disenangi. Walaupun rumus di dalam kehidupan adalah ketika kita ingin dicintai harus mencintai. Ketika kita ingin disukai harus menyukai. Ya, ketika kita ingin disayangi harus menyayangi. Memang rumusnya adalah dulu sebelum di. Maka begitupun kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita, akan dicintai oleh Allah. Ya, kayak dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingatmu. Ya, kita mengingat, kita akan diingat. Fazkuruni, kata Allah, azkurkum. Ya, jadi memang begitulah rumus kehidupan kita memulai, gitu kan. Ya, jadi amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus. Ya, walaupun sedikit, jadi tandanya adalah itu keikhlasan. Ya, walaupun sedikit, jadi terus-menerus. Kemudian bukti diterimanya amalan Ramadan. Nah, ini di antara tanda bukti, kan? Tanda bukti diterimanya amalan kita adalah kita melakukannya berlanjut atau tidak, gitu kan. Ya, ketika ada keberlanjutan, ketika kemarin kita melakukan amalan-amalan soleh, apapun itu, ya, entah itu tilawah Al-Quran, kalau selama Ramadan sampai selesai ataupun khatam. Nah, di antara tanda diterimanya amalan kita tilawah itu sampai sekarang masih berlanjut. Ya, walaupun mungkin bisa jadi ketika Ramadan itu bisa baca 5 lembar, sekarang hanya bisa baca 1 lembar. Tidak masalah. Yang penting jangan berhenti sama sekali. Nah, kalau masih membaca ya tilawah Al-Quran, walaupun perhitungan secara kuantitas dari 5 lembar menjadi 1 lembar, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, itulah bukti ataupun tanda diterimanya amalan kita, mudah-mudahan. Kemudian, kenapa harus istiqomah? Karena menjaga hati kita, menjaga kolbu kita tetap hidup. Ya, jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang hatinya tetap hidup. Karena hati itu kan ada hati yang hidup, ada hati yang bahasa Al-Qur'annya adalah hati yang selamat, ya. Ada hati yang sakit, ya. Kemudian ada hati yang mati, gitu kan. Ataupun bahasa Al-Qur'annya disebutkan juga hati yang dikunci, ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Jadi ada hati yang hidup atau yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau sudah mati, ya sama dengan jasad kita. Kalau mati tidak bisa hidup lagi, gitu kan. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu dikunci. Ya, maka dengan istiqomah itu tanda hati kita hidup. Kalaupun mungkin ada kalanya sakit, ya cepat diobati supaya sehat kembali, gitu kan. Tetapi ketika masih hidup, ya itulah bagaimana tandanya orang yang hidup, hatinya dia melakukan amal istiqomah. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bukan soal banyaknya, tetapi konsistensinya. Nah, karena memang ada kalanya kita ketika melakukan amalan banyak itu bergantung juga dengan bagaimana motivasi dan juga kekuatan kita di dalam beramal. Maka kita mempertahankan ya konsistensi di dalam amalan supaya terus dilakukan walaupun sedikit. Ya, itu mempertahankan itu. Ya, jadi ketika baca Al-Qur'an seperti tadi, begitupun amalan-amalan yang lain. Karena seperti berinfak juga gitu kan. Bagi sebagian orang 100.000 itu besar, tapi bagi sebagian orang 100.000 itu kecil. Ya. Maka bagaimana memang melihat daripada aspek kebermanfaatannya. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian istiqomah itu bukan
mudah? Ya memang tidak mudah, ya. Tetapi mungkin, ya mungkin kita lakukan, ya. Jadi bahasanya memang jangan sulit, gitu ya. Ya istiqomah itu memang bukan mudah, tetapi mungkin, ya mungkin sekali kita lakukan, ya. Maka Ramadan adalah latihan kita. Berlatih itu kan ketika seseorang akan melakukan dalam perlombaan gitu kan. Ya kan ada latihan supaya menang menjadi juara. Dan lombanya itu kan biasanya tidak lama, tetapi latihannya yang lama. Dalam artian bagaimana Ramadan itu sebagai tempat latihan, ya ketika kemarin tadi contohnya membaca Al-Quran sampai 5 lembar, ya tetapi dalam konsistensinya nggak apa-apa menjadi 1 lembar, tetapi rutin dilakukan setiap hari, ya. Jangan sampai berhenti. Istiqomah adalah ya tadi bukti. Maka jadilah hamba Allah sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan. Kita beribadah tentunya bukan cuma di Ramadan, karena sekarang Syawal pun kita masih alhamdulillah hidup, dan selama hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan istiqomah adalah sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu. Ya, Tuhan kami ialah Allah. Dia beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Nah, ini di antara keistimewaan orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jadi tidak ada kegelisahan bagi orang istiqomah itu. Ya, tidak takut, tidak sedih menghadapi kehidupan ini. Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi di dunia dia akan bahagia dan tenang, ya, juga tidak bersedih, ya, tidak takut menghadapi kehidupan ini, ya, dan di akhirat diberikan surga pahala terbaik. Ya, itulah orang-orang istiqomah. Jadi di dunia bahagia, dapat kebaikan juga di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena ada 4 kelompok golongan manusia. Ada yang di dunia dia bahagia dengan bergelimangan harta, tetapi di akhirat dia sengsara. Ya. Ada yang di dunianya sengsara, di akhiratnya juga sengsara. Ya. Ada yang di dunianya sengsara tetapi di akhiratnya bahagia. Ya. Ada golongan yang di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Nah, kita tentunya ingin menjadi golongan orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia sukses dan bahagia, begitupun di akhirat. Nah, maka gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, inilah yang mendapatkan kedua-duanya. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu, kemudian wa absyiru bil jannah. Di dunianya bahagia karena memang dia istiqomah. Ya. Jadi itulah rasa yang mahal, ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Walaupun memang rasa itu ada kalanya tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Ya. Ada orang yang Allah berikan kebahagiaan dan ketenangan walaupun di sekelilingnya kondisinya memang mencekam. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Ya. Dan sebaliknya ada orang yang
memang di sekitarnya tenang, tetapi kondisinya gelisah. Nah, kita tentunya ingin kondisinya juga tenang, hati kita juga tenang gitu kan. Nah, maka dengan istiqomah itu kita mendatangkan ketenangan. Itulah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian istiqomah juga bisa dilihat daripada kebaikan setelahnya. Ya, tadi tidak terputus kebaikannya. Ya, min sawabil hasanah ba'daha. Al hasanatu ba'daha. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ya, ketika kita bisa melakukan kebaikan apapun itu, kemudian terus berkelanjutan, itulah tanda kebaikan. Maka bersyukur sampai saat ini kita bisa sama-sama saling mengingatkan di majelis ini, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kebaikan, sehingga amalan-amalan kita sebagaimana kita terus berdoa, ya, sebagaimana doa yang tadi, ya, wa amalan mutaqabbalan, ya, ataupun di akhir Ramadan kita mendoakannya taqabbalallahu minna wa minkum, amalan yang diterima, ya. Kemudian disinggung di dalam Al-Qur'an, ini sering diingatkan memang, ya, maka terus diulang-ulang sehingga kita teringatkan, ya, seperti perempuan pemintal benang, wala takunu kallati naqatas ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Setelah kuat kemudian dibuka kembali, ya. Jadi kan capek, setelah rapih dibongkar kembali, ya. Ataupun mungkin kalau dalam dalam pembangunan itu kan bongkar pasang, dan bongkar pasang itu biayanya lebih lebih besar gitu kan dibandingkan membangun dari awal itu kan, ya. Makanya semuanya memang harus diperhatikan, ya. Jadi disinggung dalam Al-Quran, jangan seperti perempuan yang pemintal benang, setelah kuat, setelah rapi, dibuka kembali. Di amalan kita semakin dilakukan sering, ya, apalagi banyak dengan keikhlasan, itu nanti semakin kuat. Dalam artian kita semakin merasa mudah melakukannya, tetapi dampaknya itu kuat bagi diri kita, itu kan. Ya, maka harapannya adalah Ramadan yang telah berlalu kan tidak sebentar, Ramadan itu sampai 1 bulan, ya, 1 bulan. Maka itu sebagai sebuah, kalau seperti latihan gitu kan. Sekarang kita tinggal melanjutkannya gitu, karena sudah terbiasa. Menjaga konsistensi ibadah itu dengan tetap memperbanyak amalan kebaikan, apapun itu. Ya, karena biasanya kita merasakan, ya sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, ketika kita melakukan kebaikan, ya itu akan memudahkan melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, membuat yang lain itu mudah. Ya, begitupun kemaksiatan, ya akan mendatangkan kemaksiatan yang lainnya. Maka kata Imam Syafi'i, dirimu kalau kamu tidak sibukkan dengan kebaikan, pasti akan diisi dengan kejelekan. Ya, maka di dalam kehidupan ini punya komitmen untuk tetap melakukan bahkan memperbanyak amalan kebaikan. Karena satu kebaikan itu akan mendatangkan dan akan menyebabkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Kemudian terus menjaga disiplin dalam ibadah. Ya, ibadah semuanya memang mengajarkan kita disiplin. Sholat itu kan ada waktunya. Ya, puasa juga kemarin. Ya, dalam puasa juga yang sebulan sekali, setahun 1 bulan. Nah, itu diawali dengan sahur, itu kan ada waktunya, maka ada imsak gitu. Kemudian berbuka juga sama, harus disiplin. Sudah sampai pada waktunya berbuka. Puasa, zakat juga, ibadah haji juga. Ya, tidak, walaupun punya
uang untuk pergi ke sana, kalau belum waktunya, ya tidak bisa disebut ibadah haji. Jadi ibadah rukun Islam itu mengajarkan kepada kita disiplin sebenarnya. Kemudian membuat jadwal harian. Ya, biasanya jadwal ini ya kalau ingin ditulis bisa ditulis, tapi kalau sudah dilakukan terbiasa itu kan istiqomah itu, ya jadwalnya ya sudah refleks diri kita biasanya gitu kan. Karena nanti ada masanya ketika tidak melakukan kebaikan itu, kalau sudah terbiasa merasa ada hal yang kurang gitu kan. Ya, ada hal yang kurang gitu. Terasa. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik itu saya kira sudah tandanya istiqomah gitu. Ada apa ini, belum apa ini gitu kan. Ya, biasanya sudah ya, jadwal itu. Jadi kalau sudah terbiasa ya, bukan jadwal ini bukan ditulis lagi. Jadi diri kita yang sudah membuat jadwal melakukan kebaikan, berkomitmen untuk menjaga amalan kebaikan. Maka di antara berkomitmen itu adalah saling mengingatkan. Maka bersyukur ada komunitas, ada teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena sulit kita untuk berbuat kebaikan kalau sendirian. Ya, makanya harus saling mengingatkan. Makanya di antara tujuan berumah tangga itu adalah untuk meraih ridho Allah dengan saling mengingatkan gitu kan. Ya, saling mengingatkan kan terasa. Mungkin yang suaminya tadinya agak sulit bangun, tapi kalau dibangunkan sama istrinya mudah bangun itu. Begitupun sebaliknya, istri yang sulit bangun, tapi dibangunkan sama ya orang yang tercinta di dunia itu, masa tidak bangun gitu kan. Ya, maka bergaul bersama sama muslim-muslimah yang dapat memberikan dukungan, ya, yang sudah berumah tangga, alhamdulillah, maka saling mengingatkan sama pasangannya, ataupun yang sudah punya keturunan juga saling mengingatkan sama anak-anak itu kan. Itulah, maka di dalam agama kita ada surat yang pendek tetapi maknanya luar biasa, surat Al-Asr itu, ya, semua manusia rugi kecuali 4 kelompok, ya, setelah beriman kemudian melakukan amal kebaikan, kemudian saling mengingatkan. Inilah pentingnya. Jadi dalam istiqomah pun kita harus saling mengingatkan. Mudah-mudahan majelis ini pun, forum ini pun kan menjadi wasilah kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian istiqomah dalam amalan, sholat, puasa, baca Al-Quran, infak sedekah, dan amalan-amalan yang lain. Ini memang amalan-amalan ini kan sebagai apa ya, pokok di dalam keseharian kita. Kemudian yang lainnya mengikuti itu. Ya. Kemudian terakhir kita tentunya jiwa yang lemah juga meminta kekuatan kepada Allah SWT. Apalagi fisik kita kan begitu lemah. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita itu dari lemah, kemudian kuat secara fisik, kemudian ya lemah lagi. Ya. Di antara kita ada yang sudah melewati fase lebih daripada 40 tahun, ya sudah menuju lemah lagi. Maka minta sama yang maha kuat. Ya, semua kita lemah, minta sama yang maha kuat. Begitupun dalam melakukan amal kebaikan, dalam istiqomah. Maka di antara doa, saya kira teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasa membaca doa-doa kebaikan. Ya, di antaranya adalah doa Quran surat Ali Imran ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kami mudah melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan, Engkau jangan palingkan ya Allah. Itu doanya. Ya. Min ladunka rahmah wa innaka antal wahhab. Ya. Maka anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Allah yang memberikan rahmat, min ladunka rahmat, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau, Allah itu adalah maha pemberi. Ya, di antara sifat Asmaul Husna itu adalah ada Al-Wahhab. Ya, jadi kita bisa menggunakan nama Al-Wahhab itu, ya Wahhab adalah sifat Allah yang ketika kita ingin meminta kepada Allah, dipanggil dulu maha pemberinya. Ya,
ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim. Ini di antara doa kita meminta keteguhan ya. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat semua, teteh-teteh, ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan kepada kita di dalam berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan ke Mbak Mirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Banyak kali tadi, Ustadz, ini pengingat-pengingat, terutama bagaimana istiqomah kita ini. Jadi istiqomah ini tidak tergantung besar kecilnya ya Ustadz ya, kuantitasnya ya Ustadz ya. Asal dilakukan dengan secara berkesinambungan, itu tetap disebut istiqomah Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz untuk menjaga agar ini saya bertanya langsung ya sahabat ya, karena silakan ini ya bertanya ya, ditulis boleh ini juga angkat tangan juga. Kan ada ini Ustadz, kita itu pingin ya ibadah kita itu seperti Ramadan misalnya, yang otomatis kayaknya sebelum sahur itu sudah bangun gitu. Kayak urusan perut itu memang lebih lebih ngeklik Ustadz. Orang-orang berburu-buru pulang supaya ini ya Ustadz ya bisa buka puasa bersama Iya. gitu kan. Memang buka puasa ini kualitasnya beda dengan makan malam yang biasa ya Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz kita ini supaya untuk tetap dalam istiqomah itu Ustadz gitu. Namanya iman juga ada naik turunnya Ustadz gitu. Bagaimana Ustadz? Kadang kita itu kadang denial loh Ustadz pada diri sendiri. Sebenarnya kita itu pingin, tapi ketika melakukan itulah Ustadz kadang ada aja ininya alasannya Ustadz, malas lah, dingin lah. Terima kasih Ustadz. Ya baik, terima kasih Mbak Berta atas pertanyaannya. Memang istiqomah ini kan luar biasa tantangannya. Maka setidaknya setelah Ramadan itu, ya ketika kita ingin istiqomah ya, berkelanjutan, kalau saya mencermati memang ada dalam bahasa Arabnya kan ada 3 M itu kan. Ya, yang pertama adalah muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah itu kan. Yang pertama memang dari muhasabah dulu. Muhasabah itu kan menghitung-hitung gitu kan. Menghitung-hitung bagaimana amalan kita, kalau bahasanya kan introspeksi. Kita menghitung. Ya, ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Ya, Umar bin Khattab itu kan. Maka ada ungkapan sahabat Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sampai sejauh mana. Ya, maka nanti sebelum kalian dihisab itu kan. Yang pertama kita mungkin menghitung, ya, mengevaluasi itu kan. Saya pernah juga melakukan hal yang sama. Ya, ketika ingin amalan kita seperti itu, seperti nanti akan sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Di antara motivasi supaya bisa tepat waktu, ya saya dulu pernah gitu kan, ya pernah. Karena memang diingatkan juga, ya ada kalanya memang itulah pentingnya tadi komunitas, kemudian kita ada teman mengingatkan. Ya, saya masih ingat sampai sekarang itu kan, diingatkan sama istri itu kan, jangan sampai ketinggalan lagi. Tadi ketinggalan katanya itu kan. Apalagi kan kita di sini di pesantren memang apa ya, menjadi model memang. Ya, jangan nanti kan anak-anak melihatnya gimana gitu kan. Nah, tapi saya masih ingat sampai sekarang itu kan maghrib, ketika itu maghrib, kemudian istri bilang gitu kan, tadi katanya asar sudah ketinggalan. Ketika itu memang ketiduran gitu kan, ketiduran habis capek sekali. Nah, jadi itu maksudnya adalah di antara supaya kita melakukan kebaikan itu, kita bisa muhasabah, menghitung. Oh, tadi saya kan asar ketinggalan, masa nanti maghrib tinggal lagi gitu kan. Nah, itu di antaranya gitu kan. Makanya ini sahabat itu pernah ekstrim memang. Ketika ketinggalan katanya sholat gitu kan,
sholat berjamaah, padahal ketinggalan saja masbuk gitu kan, tidak meninggalkan, cuma ketinggalan. Ternyata setelah dicek, dia tadi tersibukkan, habis keliling kebun katanya, melihat, ya kalau sekarang mungkin pengusaha habis keliling proyek gitu kan, ya jadi tersibukkan dengan proyek properti ataupun proyek apa Proyek gitu kan, MBG, ya Ustaz. jadi MBG ya. Aduh, eh, saya kemarin ya itu apa ya, jalan-jalan itu kan hampir di setiap tempat ya Allah itu yang dibangun itu, kalau tidak Koperasi Merah Putih MBG ya Allah gitu. Gitu. Iya, Masya itu Allah. kan proyek gitu kan. Nah, jangan sampai melalaikan kita itu kan. Jadi intinya itu. Maka di dalam Al-Qur'an itu orang yang bisnis yang disebutkan tijaratan lan tabur, orang yang tidak merugi itu adalah di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur itu kan. Rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi seseorang yang tersibukkan la tulhim tijarah, dengan dia berniaga urusan dunia daripada mengingat Allah gitu kan. Nah, itu di antara keberhasilan seseorang yang memang dia senantiasa mengingat Allah. Dan memang sholat itu kan di antara cara kita mengingat Allah. Makanya dalam Quran surat Toha kita diingatkan, wa aqimis sholat zikri. Dirilah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Gitu kan. Jadi kan otomatis ketika kita sholat itu kan untuk mengingat Allah. Makanya ketika dengan sholat kita tidak ingat kepada Allah, ya ada yang perlu diperbaiki sholatnya. Jadi itulah muhasabah. Jadi kita mungkin kemarin Ramadan itu kan bisa bisa tadi contohnya kan baca Al-Quran 5 lembar. Kenapa sekarang tidak bisa gitu kan? Jadi diingat gitu kan, diingat-ingat, dihitung gitu kan, muhasabah. Ya, itu akan membantu kita melakukan amal selanjutnya supaya baik gitu kan. Kan minimal ya ada rasa malu gitu kan sama diri sendiri gitu kan. Iya. Kemudian yang kedua, itu dalam Al-Quran disebutkan, ya ini pentingnya mujahadah. Jadi tadi ketika kita melakukan amalan dengan sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan amalan yang lain dalam kebaikan itu. Makanya dalam ayat Al-Quran tentang sungguh-sungguh mujahadah ini adalah walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh itu di dalam berbuat amal kebaikan, ya di jalan kami, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjukkan kepada berbagai jalan. Subul itu artinya jalan-jalan, atau bahasa itunya kan jamak plural gitu kan. Jadi banyak jalannya gitu kan. Ya, jadi Allah akan bukakan jalan. Siapapun yang sungguh-sungguh itu Allah akan bukakan banyak jalan gitu kan. Subul itu kan banyak jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, muhsin itu kan orang yang banyak berbuat kebaikan. Kalau perempuan kan muhsinat gitu kan, muhsinin, muhsinat gitu kan. Nah, jadi yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan evaluasi, kemudian ya tadi muhasabah, kemudian kita sungguh-sungguh, ya dikuatkan dengan yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah itu dekat kepada Allah. Ya, jadi memang untuk sampai kepada dekat itu kan lawan daripada jauh, ya kan? Makanya tadi ada muhasabah, ada mujahadah, itu adalah perjalanan kita supaya lebih dekat kepada Allah. Nah, kalau sudah dekat, ya itulah, kalau sudah dekat itu kita harus tetap di dalam kedekatan itu. Ya, bahasa agamanya kan istiqomah. Jangan sampai nanti setelah dekat jauh lagi. Nah, jadi ketika kita ada yang merasa jauh kepada Allah, memang ada tahapan-tahapannya. Ya, untuk sampai kepada dekat itu kan tidak ujug-ujug. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Kita mungkin bisa jadi tadi dengan muhasabah dulu, ya kita mengingat. Ya, begitupun di dalam kehidupan kita kan, supaya kita ingin berkembang itu, dalam bahasa manajemen kan ada apa? Ada analisis SWOT itu kan, ya bagaimana tantangan, peluang itu kan. Kita menghitung apa sih kelemahan kita, apa kekuatan kita. Nah, dalam ibadah pun saya kira perlu dihitung. Kita membuat strategi ya supaya setan itu memang kalah. Kalau setan itu kan mengganggu terus. Nih, apa setiap kita memang saya kira punya amalan unggulan ya, Mbak Berta gitu kan. Ya, Tidak betul. sama saya pun
saya rasakan memang tidak semuanya saya kuat gitu kan. Ya, ada kalanya ketika saya diajak eh, berlapar-lapar berpuasa itu sama istri itu agak paling nggak kuat. Setiap kita, saya kira itu makanya yang harus dikuatkannya. Ketika kita rajin di sholat itu, karena semua ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, puasa kan ada wajib, ada sunnah. Sholat juga ada, ya, memberi infak juga kan ada, ya, zakat, ada infak sedekah gitu kan. Nah kita, ya, syukur kalau bisa semuanya. Seperti Abu Bakar itu kan luar biasa. Ketika ditanya sama Rasul pagi-pagi, siapa yang pagi ini sudah berinfak? Yang ngacung Abu Bakar. Pagi-pagi yang lain kan bertanya, apa infaknya Abu Bakar? Baru bangun ke masjid kan sudah infak. Saya tadi katanya memberi roti kepada seseorang yang meminta-minta sebelum masuk masjid. Pokoknya ditanya apapun kebaikan itu Abu Bakar paling terdepan memang. Ya, makanya luar biasa. Nah, setidaknya kalau kita tidak mampu semuanya, jadi harus mengetahui amalan unggulan kita. Kalau kita kuat di infak, ya itu terus yang yang dipelihara. Itu menjadi kita dekat kepada Allah. Jadi pintu surga itu kan banyak gitu kan. Ya, kita bisa masuk dari pintu mana yang kita tekuni gitu kan. Ya, jadi intinya semua kita berpeluang mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu, gitu kan, semaksimal mungkin kemampuanmu. Jadi intinya saya yakin setiap kita juga yang ada di majelis ini adalah kan berbeda-beda profesinya, berbeda-beda kemampuannya. Itu yang dikuatkan, ya coba ditelaah gitu kan, apa sih yang kuat dalam ibadah saya, itu yang ditekuni. Nanti insya Allah ketika sudah ditekuni itu dan menjadi istiqomah, dekat kepada Allah, nanti ada amalan-amalan lain yang mendekati juga gitu kan. Karena biasanya amalan itu saling keterkaitan dengan amalan yang lain. Itulah mungkin yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mbak Beta, Ya, Ustaz. Terima kasih Ustadz, sangat sangat mencerahkan Ustadz. Sampai saya lupa pantun Ustadz. Terus secara terus-menerus ini Ustadz yang bicara Ustadz. Baiklah Iya, teman-teman, silakan ya. Silakan untuk bertanya kepada Ustadz, silakan ini Ustadz, minum-minum dulu Ustadz. Saya mau berpantun dulu. Di mana saya catatan pantun? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nelayan menjaring ikan, masuk tangkapan cumi dan peda. Walau Ramadan telah meninggalkan, semangat ibadah janganlah reda. Nasi hangat berlauk ikan teri, terhidang rapi di atas meja. Istiqomah itu menjaga diri, bukan rajin kalau butuh saja. Pohon jati tumbuh di taman, daunnya hijau, tenangkan rasa. Istiqomah itu tandanya iman, jaga ibadah sepanjang masa. Membeli ikan di toko seberang, kain sutra yang indah dipandang. Walau Ramadan telah menghilang, jauhi maksiat takwah pun datang. Bunga melati putih warnanya, mekar indah di dalam taman. Istiqomah dalam kebaikannya, tanda teguhnya sebuah iman. Pergi ke pasar membeli kemeja baru berwarna biru, istiqomah dalam doa dan kerja, hati tenang tak akan ragu. Pergi ke sawah menanam padi ditanam, padi dipanen untuk ke kota. Walau Ramadan sudah pergi, istiqomah ibadah hiasan takwa. Jalan-jalan ke kota Medan membeli kain berwarna merah. Wahai kawan, ayo beribadah, jangan sampai hidupnya susah. Halal bihalal dan makan-makan, berbaju batik tapi informal. Sahabat MPP selalu menanamkan istiqomah dalam ibadah dan amal. Raffi Ahmad, suami Mama Gigi, sahabat baik, owner Burger Aldi. Ramadan telah berlalu pergi, tapi amal ibadah tetaplah abadi. Gitu. Ini masih belum ada yang bertanya ini. Karena semua pertanyaan milik Allah ya. Itu yang lagi sekarang moto-moto itu Ustaz.
Semuanya adalah ini, semua burger milik Allah, semua pengajian milik Allah ya Ustadz ya. Dan ketika ini Ustadz, tadi kan ada masalah kendala teknik Ustadz. Itu Ustadz Alfi dan lainnya juga Teh Yayan semuanya berusaha ini untuk mencari jalan bagaimana supaya pengajian hari ini bisa digelar dengan lancar gitu Ustadz. Dan alhamdulillah kita ini ya bisa bisa terselenggara dengan baik. Nah, ini juga sebagai wujud bagaimana supaya kita istiqomah. Rabu ini kita tetap ada pengajian supaya kita bisa terus di dalam lingkup yang sama. Nah, banyak hal Ustadz ketika kita itu sudah memutuskan ini untuk istiqomah nih, istiqomah berhijab, istiqomah untuk selalu ini ya makan makanan halal. Itu biasanya Ustadz kadang kita itu dijauhi loh Ustadz sama teman-teman yang tidak sejalan dengan apa yang kita sedang perjuangkan itu Ustadz. Dan itu susah juga Ustadz menata hati untuk menghadapi ini. Padahal kita juga nggak ingin dijauhkan mereka. Kita juga ingin dirangkul mereka gitu Ustadz. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Pesan-pesan Ustadz untuk kami yang menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Firta. Mungkin sahabat lain ada yang menanggapi. Baik, ketika kita berubah, ya, bukan kalau saya lagi kecil dulu kan ada film yang berubah itu kan Power Ranger ya, bukan Power Power Ranger. Ranger ya. Iya, jadi hijrah itu kan berubah kepada hal yang lebih baik. Yang memang tantangan orang yang berubah itu yang paling besar adalah apa? Ya istiqomah itu. Ya, jadi ya terasa, ya memang terasa bagaimana istiqomah di dalam hijrah, dalam kebaikan itu, ya karena memang istiqomah itu faedahnya, pahalanya besar gitu kan, dunia dan akhirat. Maka bagaimana gambaran orang yang berubah kepada kebaikan, berpindah kepada kebaikan, ataupun bahasa lainnya adalah hijrah, itu kan. Gambaran hijrah secara fisik itu kan, bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ada latar belakangnya. Ya, intinya adalah untuk menyelamatkan keimanan. Untuk menyelamatkan keimanan ini, walaupun sakit fisik, ya itu tidak menjadi penghalang. Bahkan di sanalah hal yang menjadi kenikmatan tersendiri. Ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana ketika letih fisik itu yang memang di sisi lain menjadi sebuah kenikmatan. Ya, ketika baginda Rasul ditanya itu kan, ketika melakukan apa? Melakukan ibadah qiyamul lail, kan dalam riwayat itu disampaikan sampai kakinya bengkak. Ya, bengkak. Itu kan. Tapi ketika ditanya bagaimana? Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi ada kalanya bagi hamba-hamba yang Allah berikan sesuatu yang luar biasa itu kan. Jadi batasan sakit fisik ini justru menjadi sesuatu kenikmatan yang tiada taranya. Nah, itu sudah luar biasa. Ya, jadi karena ketika di dalam perjuangan, ya, ada kalanya rasa sakit fisik itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi penghalang. Ya. Begitupun di dalam kita berhijrah, ya, berhijrah memutuskan untuk kepada kebaikan, ya maka perjuangan selanjutnya adalah ya istiqomah itu. Dan istiqomah itu tidak mudahnya begitu. Ada orang yang menghasut, ada orang yang membenci, dijauhi, ya itulah resiko perjuangan itu kan. Ya justru daripada itulah kita bisa melalui tantangan itu, nanti akan kelihatan, ya kelihatan bagaimana istiqomahnya yang sesungguhnya. Ya kan berlian itu perhiasan kan paling disukai sama ibu-ibu, ya kan. Perhiasan berlian permata itu kan untuk menjadi permata itu kan prosesnya luar biasa. Ya, dijemur kemudian ya seperti baju yang bersih kan disikat, dijemur, disetrika itu kan. Luar biasa sakitnya gitu kan kalau badan kita itu. Tetapi untuk menjadi sesuatu yang bersih, kalau tadi dari batu-batu itu kan ada disaring dan
menjadi permata yang sangat berharga, ya barang-barang yang berharga, itu kan ada proses yang menyakitkan itu gitu. Begitupun perjuangan di dalam kehidupan kita, ya. Maka selanjutnya setelah berhijrah memutuskan kepada hal yang baik itu sama dengan baginda Rasul itu untuk menyelamatkan keimanan. Jadi sakitnya fisik itu tidak menjadi masalah gitu kan, ataupun mungkin sakit, kalau sekarang mungkin sakit perasaan, sakit hati itu tidak menjadi masalah selama itu berada dalam ridho Allah gitu kan. Nah, maka justru itu akan menjadi sebuah kekuatan gitu kan, kekuatan. Ya, jadi kalau dalam peperangan serangan musuh itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita kuat sebenarnya gitu kan. Ya, karena memang banyak gangguannya, seperti pohon yang makin tinggi itu kan makin banyak gangguannya, makin kenceng tiupan Ya, anginnya gitu kan. anginnya. Begitupun dengan kehidupan kita gitu kan. Maka gambaran hijrah baginda Rasul bersama para sahabat itu, ya, kalau dari Mekah ke Madinah yang menjadi titik awal bagaimana perjuangan dan juga bulan tahun Hijriah itu kan, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah itu menjadi sebuah gambaran bagaimana dalam kehidupan kita pun berhijrah gitu kan. Karena secara fisik memang ada keterangan la hijrata ba'da fathi Makkah, tidak ada hijrah secara fisik, tetapi yang ada adalah bagaimana kita mujahadah kekuatan. Ya, kekuatan kita memang semua berawal dari bagaimana mengondisikan hati keimanan ini. Ya, jadi nanti seperti itu tantangannya, orang yang berhijrah itu bersyukur, tetapi tantangannya juga setelah itu adalah istiqomah itu. Dan istiqomah tadi, ya, kata kunci di awal adalah sulit dan penuh tantangan. Ya, jadi yang kalau sudah berhijrah ya harus istiqomah, jangan istirahat gitu kan. Iya, Begitulah. karena istiqomah ini hadiahnya surga ya Ustadz ya, bukan hadiah payung, cangkir cantik gitu ya, bukan Iya, kaleng-kaleng betul. ini hadiahnya. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Teh Heti. Ustadz izin bertanya, bila selepas Ramadan, ibadah tidak serajin waktu Ramadan, apakah ini tanda ibadah di bulan Ramadan yang lalu tidak diterima? Istilahnya, apakah hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ini kayaknya berhubungan ini sama yang TLV, atau mungkin satu aja dulu, soalnya panjang banget. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, memang yang mutlak menerima amalan ibadah kita itu adalah Allah. Ya, kita hanya bisa melihat bagaimana asar, dampak, ataupun ciri-cirinya. Ya, kalau kita membahas tentang istiqomah ini, ya, jadi tadi ada kata-kata yang menjadi motivasi bagi kita. Sedikit dan kontinuitas. Itu istiqomah. Jadi kata kuncinya adalah sedikit, kemudian kontinuitas, kemudian dicintai oleh Allah. Ya, jadi dari keterangan yang tadi itu menjadi motivasi bagi kita bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang kontinuitas, istiqomah itu. Walaupun ya ini diperjelas, mungkin di antara kita ada yang saya kan kemarin melakukannya tidak sebanyak kemarin. Ya, makanya dalam keterangan itu disebutkan wa in qalla, diperjelas walaupun sedikit. Ya. Jadi tentunya ketika amalan kita membandingkan membuat kita apa ya, jangan-jangan saya tidak diterima, kita fokusnya kepada diterimanya. Harus optimis memang dalam beramal itu, ya, harus optimis karena memang amalan-amalan itu pahalanya tidak langsung di dunia, walaupun ada beberapa keberkahan yang Allah berikan itu kan, ya, seperti sholat berjamaah itu kan, ya, pahalanya adalah 27 derajat disebutkan kebaikan. Nah, memang itu yang diuji adalah keimanannya. Ya, saya pernah bertanya kepada para santri, ya, ketika mereka dalam berjamaah itu kelihatan agak loyo gitu kan. Saya suruh membayangkan gimana, karena memang dalam hadis Rasul itu menyebutkan kalau seandainya manusia itu mengetahui bagaimana fadilahnya, ya, daripada jajaran pertama dalam sholat dan panggilannya ketika azan, itu mereka akan berlomba gitu kan, berlomba
untuk sampai kepada shot pertama, walaupun mereka harus mengundi, dalam artian harus saling sikut berjuangan gitu Iya. kan. Ya, itu kan dalam hadis seperti itu. Dan itu kan ketika kita melihat ya amalan-amalan itu kan goib ya pahalanya. Jadi memang didasari dengan keimanan, kekuatan batiniah kita itu kan. Itulah maka yang menggerakkan itu adalah iman. Kemudian amal soleh. Kan dua hal itu gitu kan. Iman, amal soleh. Senantiasa dikaitkan. Iman saja kita tidak cukup karena ada rukun Islam, ada implementasi, ada amalan. Beramal saja tidak cukup karena harus didasari dengan kita yakin kepada Allah. Ya, maka iman dan amal soleh itu bahasa lainnya adalah ikhlas dan ittiba gitu kan. Itulah dua hal kunci itu kan. Nah, kemudian saya pernah suruh membayangkan gimana kalau seandainya ya di shop pertama ini, jajan pertama, saya bilang disimpan uang itu yang warna warna pink, warna merah gitu kan, 100 ribuan, ada 10 lembar, ya 1 juta di shop pertama. Shop kedua ada 500 ribu, jajaran ketiga makin kurang lagi, cuma ada 100 ribu, jajaran keempat ada 50 ribu, jajaran kelima makin kecil 20 ribu, terus sampai sampai koin gitu kan, gitu kan. Ya, saya suruh membayangkan gitu kan, bayangkan, kemudian pejamkan matanya, silahkan pilih jajaran mana, langsung semuanya pertama katanya. Nah, itu kan ketika dibayangkan seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika prakteknya, ya itu kan perlu perjuangan, kekuatan gitu kan. Nah, begitupun dengan amalan-amalan kita keseharian, itu kan pahala sholat berjamaah itu kan 27 derajat kebaikan kan tidak nampak gitu kan. Tapi sekarang beda lagi ya. Tadi kalau ditampakkan dengan uang saja gitu kan. So pertama mungkin kalau di tempat lain kan mungkin pakai apa? Bukan rupiah ya, pakai dolar atau pakai, ada yang pakai, kalau di Perancis pakai apa? Pakai euro gitu kan. Ya berapa ratus euro di shop pertama. Saya kira ketika langsung di apa? Disimpan nominalnya ataupun ada yang langsung itu lebih apa ya? Lebih berlomba-lombanya gitu kan. Bisa dibayangkan bagaimana di Indonesia rebutan itu kan ketika apa? Ketika akan menerima BLT dan apa THR, zakat dan itu kan. Dulu kan sampai apa tuh? Sampai ada beritanya di Jawa Timur gitu Terinjak-injak. kan. Terinjak-injak. Itu kan untuk apa ya? Untuk mengharapkan ataupun untuk mendapatkan nominal dunia saja seperti itu. Nah, ini makanya di antara hikmah kenapa kenapa apa digoibkan, diperlihatkan, karena dalam Al-Quran surat Ali Imran itu disebutkan dunia ini memang tidak akan menampung gitu kan, tidak akan menampung bagaimana besarnya pahala pahala dari Allah gitu kan. Itu di antara hikmahnya. Makanya basirah, kekuatan iman ini harus senantiasa kita asah gitu kan. Ya sama halnya kita akan menerima apa tuh? Menerima air yang bening, ya. Allah akan memberikan gambarannya, ada seseorang yang akan memberikan air itu satu apa tuh? Satu tangki, ya. Sedangkan kita hanya punya wadah gelas gitu kan. Itu kan lubernya luar biasa itu kan. Wadah apa airnya satu tangki, kita hanya punya gelas gitu kan. Begitulah gambaran kebaikan yang Allah berikan, pahala itu, ya. Jadi dunia ini tidak akan bisa menampung gitu kan kebaikan pahala itu. Makanya goib gitu kan. Nah, itu diantaranya. Maka kita fokus kepada bagaimana supaya kita terus kontinuitas, kita yakin, optimis bahwa karena di antara doa itu, doa juga sama, di antara doa yang besar kemungkinan diijabah itu adalah yang kita yakin akan dengan berdoa dengan penuh keyakinan. Begitupun amalan, kita optimis, ya. Dengan optimis itu kita akan semangat melakukan kebaikan. Maka apa yang membuat kita semangat itu yang dilakukan. Ya, jadi berpikirnya bahwa alhamdulillah sekarang masih diberikan kesempatan, ya tadi kalau tilawah untuk kalau kemarin 5 lembar sekarang 1 lembar, itu yang ditekuni, ya. Jangan sampai kita berpikir sesuatu yang kemarin kan saya bisa melakukan 5, sekarang 1, jangan-jangan tidak diterima. Tapi sebaliknya, alhamdulillah masih bisa melakukan. Ini adalah jalan saya untuk istiqomah. Karena tadi menarik memang dari keterangannya adalah yang dicintai oleh Allah adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting apa? Dilakukan dengan ikhlas dan juga mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cinta Allah gitu kan. Karena ada kata-kata
dicintai oleh Allah gitu kan. Karena yang kita harapkan adalah cintanya dan ridhonya Allah. Jadi dipertegas di akhir keterangan itu adalah sebagai motivasi bagi kita, nggak apa-apa sedikit juga ya, itu justru menjadi kekuatan dari yang sedikit itu ya. Syukur-syukur kalau tadi masih bisa sama dengan Ramadan. Kalau tahajudnya kemarin 10 atau 11 gitu kan, enggak sama witirnya kan jadi ganjil ya. Kalau Ya. masih bisa dipertahankan alhamdulillah. Setidaknya kalaupun tidak ya 1 atau 3 atau 5 gitu kan. Jadi kita melihat kekuatannya dari yang sedikitnya. Mudah-mudahan yang sedikit itu ya kan ketika dilakukan lama-lama juga menjadi sebuah kekuatan. Ya. Kita kan ingat apa tuh? Ingat kata-kata itu kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Nah, itu kan gambaran kekuatannya ikhlas itu seperti itu. Ya. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Mangga Pak Fer. Ya. Makasih Ustadz. Makasih Teh Heti, pertanyaannya ini juga dari Teh Alfi Ustadz. Ada kegalauan dalam Teh Alfi ini seperti Teh Heti ya. Kalau pas Ramadan kok mudah untuk beribadah, lebih kuat untuk menahan diri dari yang kurang bermanfaat. Begitu lebarannya datang, rasanya sulit, semangatnya turun. Apakah ini makna syaitan yang diikat selama Ramadan berarti sudah dilepas ya Ustadz ya? Atau memang benar-benar karena setannya secara harfiah sempat diikat dan dilepas sesudah Ramadan? Setan lagi disalahin Ustadz. Dulu setan itu gaib Ustadz. Sekarang Ustadz setan itu kadang kelakuan manusia ini bisa dilihat dah kayak setan Ustadz. Iya. Ya bagaimana Ustadz? Makasih. Iya, baik, terima kasih Alfi dan semuanya yang bertanya. Terasa ya. Jadi kemarin kan mungkin ada pertanyaan ketika Ramadan itu. Katanya setan itu dibelenggu. Ya, kenapa tuh? Masih ada yang berbuat kemaksiatan itu kan. Nah, tapi sekarang juga terasa di setelah Ramadan ya, bahwa ya memang betul mudah kan untuk terutama bangun biasanya kan. Bangun kalau di Indonesia kan bangun jam 2 jam 3 itu begitu mudah. Sekarang subuhnya jam setengah 5 kalau di Indonesia. Bangun jam 4 aja perjuangan sekarang gitu kan. Ya, jam Jam 4 4 saja bangun, perjuangan. tapi narik Iya. selimut Ustadz. Ya, iya, itu betul di antara dampak bahwa kalau tadi berbicara tentang setan, ya, di antara tentang setan itu terasa bahwa setan kemarin selama Ramadan dibelenggu, ya, itu memang dampaknya terasa sekarang juga sampai selain Ramadan. Bahwa betul memang sekarang kita agak sulit melakukan. Jadi ada apa ya? Ada eh, ya tadi saya bilangnya apa atmosfer gitu kan ya. Atmosfer kebaikan itu rasa rasa sebuah rasa dan ya atmosfer tadi kebaikan itu terasa di Ramadan. Ya kemudian sekarang makna setan dibelenggu selama Ramadan itu juga terasa. Ya terasa di luar bulan Ramadan. Oh iya berarti kan kemarin setan itu betul-betul dibelenggu. Kita pun mudah sekali untuk melakukan kebaikan. Ya ini memang di antara bagaimana yang disebutkan dalam hadis itu bahwa atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, di antara tanda berkah itu adalah bertambah kebaikannya. Ya, itu adalah berkah. Jadi kita mudah melakukan kebaikan di Ramadan. Juga tadi ketika dikaitkan dengan setan dibelenggu, ya terasa sekali. Berarti memang dalam artian dengan kata lain, di luar Ramadan ini ya setannya juga lebih leluasa mengganggu kita gitu kan. Kalau tadi bangun itu kan bangun jam 4 gitu kan, setan menyelimuti lagi gitu kan. Ya, karena memang ketika kita dalam keterangan hadis Rasul itu kan disampaikan ketika seseorang kesiangan itu ya dari bangun sampai telat sholatnya ya disebutkan dalam hadis itu kan karena uzunuhi terbukti bahwa telinganya dikencingi setan gitu kan. Ya, itu bukan apa? Bukan diselimuti lagi, dikencingi gitu kan. Ya, sampai sampai lebih nyaman. Setan itu berarti berperan sekali. Ya, jadi betul terasa sekali dampaknya bagaimana setan itu dibelenggu kemarin Ramadan. Ya, dampaknya sekarang selain Ramadan juga terasa bahwa memang sekarang setan sudah lebih leluasa
ya kita beramal itu terasa apa ya? Terasa kita yang itunya, yang dibelenggunya untuk berbuat kebaikan, gitu kan? Terasa berat Benar. gitu kan, Berarti kaku gitu kitanya kan. yang Jadi dibelenggu. ya kitanya yang dibelenggu gitu kan. Jadi terasa. Ya, memang secara makna gitu kan terasa betul di antara apa ya tadi atmosfer berbuat kebaikan ya di Ramadan. Mhm. Ya memang kalau tadi boleh menyalahkan setan, yaitu setan juga berdampak gitu kan. Sekarang lebih leluasa, kitanya yang agak berat ya dibelenggu. Ya mudah-mudahan dengan apa? Dengan kita senantiasa berbuat kebaikan, kemudian saling mengingatkan itu akan apa ya membuka ya Mhm. ikatan-ikatan kebelengguan di dalam diri kita sehingga kita ya bebas gitu ataupun leluasa untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Ramadan mudah itu kan, ya mudah itu kalau Mhm. kita terbelenggu kan sulit itu kan. Itu memang gambaran secara apa ya Mhm. secara gambaran memang nyambung kepada kepada setan dibelenggu itu kan, kepada setan Iya, dibelenggu terasa. iya, Maka lebih di antara lebih apa ya menunduk kita upaya ya. dibelenggu gitu kan. Di antara upayanya bahwa kita memang membuat ya minimal suasana apa ya suasana Ramadan itu eh, walaupun tidak semuanya, mungkin beberapa kondisi dibiasakan dengan keluarga itu lebih mudah biasanya ya, Ya. bisa bisa makan bersamanya. Jadi walaupun mungkin Mhm. tidak tidak buka dan sahur bersama, ya makan pagi bersama itu eh, bisa beberapa hal yang kita bisa apa Ya, ya supaya atmosfernya tetap ada gitu kan. Mungkin terjaga bisa makannya, bisa sholatnya. sholatnya gitu kan, bisa tilawahnya gitu kan. Iya. Ya ada beberapa yang terus apa nuansa walaupun tidak sebanyak Ramadan ya, yang penting tadi Mhm. jangan sampai berhenti gitu kan. Demikian Mhm. Pak. Ya. Menjaga nuansa ini juga bagian dari istiqomah ya Ustadz ya. Betul. Ya, Ustadz, apakah istiqomah itu ini Ustadz selalu berkonotasi positif Ustadz? Ada kadang orang itu istiqomah bandelnya, istiqomah korupsinya, kayak gitu Ustadz. Sesu- Cocok nggak Ustadz sebenarnya kalau kata negatif ini ditaruh di istiqomah Ustadz? Iya, baik, terima kasih. Secara makna memang teguh pendirian itu kan istiqomah itu. Ya. Hmm. Jadi teguh pendirian sebagaimana tadi awal disampaikan di awal bahwa ada orang yang tetap teguh pendirian di dalam kemaksiatannya, kekeh gitu kan. Ya. Jadi Hmm. di dalam secara makna memang umum gitu kan. Tetapi penggunaan ketika kita melihat di dalam Al-Quran dan hadis, memang itu konotasinya kepada kebaikan. Karena Allah menggandengkan beriman ataupun innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, yang mengatakan dia beriman kepada Allah, Allah Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, berarti itu digandengkan dengan kebaikan itu kan. Menurut. Memang secara konotasi walaupun secara harfiah ya itu adalah umum ya teguh pendirian bahasa kitanya. Tapi kalau kita melihat berbagai keterangan dari Al-Quran ataupun hadis Hmm. gitu kan, hadis juga sama gitu kan, menyandingkan kata iman itu dengan istiqomah gitu kan. Ya, Qul amantu billah tsumma istaqim itu kan. Dalam ada seorang sahabat minta kepada Rasul, berilah saya nasihat ya yang tidak saya Hmm. akan meminta lagi kepada siapapun selain dirimu ya wahai Rasulullah. Ya Rasul mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah iman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi makna hadis ini selaras dengan Al-Qur'an tadi gitu kan. Hmm. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu memang bisa jadi kemana-mana, tetapi ketika kita melihat konotasinya di dalam Al-Quran dan hadis Hmm. memang kepada kebaikan istiqomah itu, di dalam Ya, kebaikan. Ya, ya Ustadz, makasih Ustadz. Ya, demikianlah saya rasa cukup ya ini ya waktunya juga karena ini Ustadz juga akan memasuki maghrib di Indonesia bagian Barat. Ustadz terima kasih sudah hadir selalu Ustadz di so, kajian MPP Ustadz. Silakan tadi kalau kesimpulannya mungkin bisa tadi dalam pantun ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa betul. ini Ustadz memimpin doa untuk kita Ustadz. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta semuanya, sahabat ibu-ibu MPP yang dirahmati Allah.
kita akan sama-sama berdoa. Kesimpulannya adalah tadi sudah dipantun Mbak Berta yang luar biasa. Intinya adalah bagaimana kita meminta kepada Allah, karena bukan cuma kekuatan kita itu lemah, Allah yang maha kuat, maka istiqomah pun kita minta kepada Allah. Bagaimana kita ingat kepada panggilan di dalam kebaikan. Ya, ini mungkin bagian daripada kesimpulan saya elaborasikan dengan keseharian ya, berbuat kebaikan. Ketika kita mendengar panggilan kebaikan, panggilan azan untuk sholat itu, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Kemudian ketika asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ketika bersaksi kepada baginda Rasul juga sama. Tapi ketika ada ajakan, mari kita sholat, mari kita menggapai kepada kesuksesan, kebahagiaan, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya itu hanya milik Allah. Maka hakikatnya kita berbuat kebaikan ini digerakkan oleh Allah. Maka itulah pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, maka bagaimana mudah-mudahan semua kita, saya yakin ketika kita hadir ke majlis ini pun kan digerakkan oleh Allah gitu kan. Dan Allah tadi membukakan jalan. Walaupun di awal kita sempat ada saya juga menunggu sampai 10 menit gitu kan. Tetapi ketika Allah memberikan jalan kan ada sahabat kita yang memberikan solusi gitu kan. Maka terima kasih kepada semuanya yang memberikan peran gitu kan, yang berperan entah itu di depan ataupun di belakang. Mungkin saya terlihat mungkin perannya di depan karena berbicara, tapi saya yakin jamaah, sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu ada yang lebih berperan besar di belakang. Insya Allah semuanya menjadi kebaikan. Maka teruslah kita berbuat kebaikan, karena hakikatnya Allah yang menghitung kita semua, yang melihat kita semua. Sama-sama kita akhiri jamaah sekalian dengan doa, mudah-mudahan kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungannya dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika ya sultan. Allahumma tsabbis qulubana ala dinik ya Rabb. Allahumma tsabbis qulubana ala ta'atik. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Amin. Baik, terima kasih semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu sahabat yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala salah dan keliru. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah hadir sampai dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada kepada panitia, kepada Teh Alfi, Teh Nisa dan semuanya, dan juga Majelis Raudhah Paris yang telah meminjamkan ini Zoom ya, sehingga kajian ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf lahir batin ya atas segala kekurangan saya selama mendampingi kajian ini, baik kata maupun sikap saya yang tidak berkenan. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar nastaghfirullahaladzim, 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 dan juga doa kafaratur majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kajian MPP mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berta.